Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri ini merupakan subbab dari bab trigonometri. Di dalam grafik fungsi trigonometri, ada 3 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang fungsi trigonometri. Yang kedua, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri sederhana. Dan yang ketiga, yaitu tentang translasi grafik fungsi trigonometri. Kita masuki yang pertama, yaitu tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah menentukan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu. Contohnya, kita disuruh menentukan nilai fx sama dengan sin x per sin x ditambah dengan cos x untuk x-nya itu sama dengan 30 derajat. Untuk cara kerjanya, nilai x yang di sini, ini kita ganti dengan nilai x yang sama dengan 30 derajat. Jadi, fx sama dengan sin x per sin x ditambah dengan cos x. Kita ganti x-nya dengan 30 derajat. Jadi, sin 30 derajat per sin 30 derajat ditambah dengan cos 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2 per sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2 ditambah dengan cos 30 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung. Nah, misal saya ubah bentuknya menjadi seperti ini. 1 tambah akar 3 per 2. Nah, bentuk yang seperti ini dengan bentuk yang ini itu sama saja ya. Jadi, perhatikan ya di sini. Misal ini. Ini kan sama saja dengan 1 per 2 dikali dengan akar 3. Ya kan? Nah, akar 3 ini kan penyebutnya nggak ada. Jadi, kita bisa taruh per 1. Kalau kita kalikan, 1 dikali akar 3 itu sama dengan akar 3. Per 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi, ini bentuknya sama dengan yang ini ya. Yang ini. Nah, cuma ini karena ini kan penyebutnya 2 dan yang di sebelah sini juga penyebutnya 2. Jadi, saya jadikan 1. Maka yang di atasnya pun jadi 1 ditambah akar 3 per 2. Jadi, fx sama dengan 1 per 2 per 1 ditambah akar 3 per 2 bisa juga kita tuliskan dengan 1 per 2 dibagi dengan 1 ditambah akar 3 per 2. Atau bisa kita tuliskan juga dengan 1 per 2 dikali dengan 2 per 1 ditambah akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan. 2 dibagi dengan 2. Jadi, sisa 1 per
1 ditambah akar 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini bisa kita rasionalkan dengan cara kita kalikan pembilang dan penjemputnya sama-sama dengan 1 dikurangi dengan akar 3. Atau kita sama-sama kalikan dengan yang ada di penyebutnya sini. Tapi kita ganti tandanya. Jadi 1 dikali dengan 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Jadi sama dengan 1 dikali dengan 1 dikurangi akar 3 itu sama dengan 1 dikurangi akar 3. Per 1 dikali 1 itu 1. Plus kali minus itu minus. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi sama dengan 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi 3 itu sama dengan min 2. Jadi hasilnya seperti ini ya. Atau kita bisa tuliskan juga dengan min 1 per 2 dikali dengan 1 min akar 3. Ini juga boleh seperti ini. Sama saja ya jawabannya. Cuma nanti tinggal disesuaikan saja kalau misalnya nanti ada option jawaban. Kita sesuaikan bentuknya yang mana. Apakah yang seperti ini atau yang seperti ini. Berikutnya, yang kedua, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri sederhana. Yang pertama, kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X. Untuk langkah-langkah menggambar grafiknya, yang pertama, kita menentukan nilai sudut istimewa fungsi Y sama dengan sin X. Biar lebih mudah, kita buat dalam bentuk tabel. Jadi, untuk sumbu X-nya, ini kita menggunakan derajat-derajat sudut istimewa. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu ada sama dengan sin X atau sumbu Y-nya itu sama saja dengan sin X yang dimana nanti X-nya ini kita ganti dengan sudut-sudut istimewa yang ada di sumbu X. Yang pertama, sin X itu kita ganti X-nya dengan 0 derajat. Jadi, sin 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian, sin X-nya kita ganti dengan 30 derajat. Jadi, sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2. Dan sin 45 derajat itu ada 1 per 2 akar 2. Sin 60 derajat itu ada 1 per 2 akar 3. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Sin 120 derajat itu ada 1 per 2 akar 3. Sin 135 derajat itu ada 1 per 2 akar 2. Sin 150 derajat itu ada 1 per 2. Sin 180 derajat itu ada 0. Sin 210 derajat itu ada negatif 1 per 2. Sin 225 derajat itu ada negatif 1 per 2 akar 2. Sin 240 derajat itu ada negatif 1 per 2 akar 3. Sin 270 derajat itu ada negatif 1. Sin 300 derajat itu ada negatif 1 per 2 akar 3. Sin 315 derajat itu ada negatif 1 per 2 akar 2. Sin 330 derajat itu ada negatif 1 per 2. Dan sin 360 derajat itu ada 0. Nah, kalau sudah kita mendapatkan atau kita sudah menentukan nilai sudut istimewa fungsi Y sama dengan sin X, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kita buat dulu garis untuk sumbu Y-nya, kemudian garis untuk sumbu X-nya. Kemudian kita taruh di titik tengah itu merupakan titik nolnya. Dan kita lihat di sumbu Y-nya sini. Angka yang paling terbesar
jumlahnya di sumbu Y ini merupakan angka berapa? Kita lihat angka yang paling terbesarnya ada angka berapa? Angka 1. Ya, di bawahnya angka 1 itu ada angka 1/2 akar 3. Di bawahnya 1/2 akar 3 itu ada 1/2 akar 2. Di bawahnya 1/2 akar 2 itu ada 1/2. Dan di bawahnya 1/2 itu ada 0. Nah, di bawahnya 0 itu ada negatif 1/2. Di bawahnya negatif 1/2 itu ada negatif 1/2 akar 2. Di bawahnya negatif 1/2 akar 2 itu ada negatif 1/2 akar 3. Di bawahnya negatif 1/2 akar 3 itu ada negatif 1. Nah, kalau sudah, kita taruh nilai-nilai yang ada di sumbu X-nya. Jadi dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita taruh titik-titiknya dulu. Yang pertama, X-nya itu 0 derajat, Y-nya itu 0. Berarti di sini ya. Kemudian, X-nya itu 30 derajat, Y-nya itu 1/2. Berarti di sini. Kemudian, X-nya itu 45 derajat, Y-nya 1/2 akar 2 di sini. Terus X-nya 60 derajat, Y-nya itu 1/2 akar 3 di sini. Terus X-nya 90 derajat, Y-nya itu 1. Kemudian X-nya ada 120 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. Sini. Terus Y-nya ada 135 derajat. Terus X-nya ada 135 derajat. Y-nya ada 1/2 akar 2. Terus X-nya itu ada 150 derajat. Y-nya itu ada 1/2. Sini. Terus X-nya ada 180 derajat, Y-nya itu ada 0. X-nya ada 210 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. Sini ya. Dan X-nya itu ada 225 derajat, Y-nya itu ada negatif 1/2 akar 2. Sini. X-nya ada 240 derajat, Y-nya itu ada negatif 1/2 akar 3. Sini. X-nya ada 270 derajat, Y-nya ada negatif 1. Sini. Terus, X-nya ada 300 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. Sini. Terus, X-nya ada 315 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 2. Sini. Terus, X-nya ada 330 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. Sini. Terus yang terakhir, X-nya itu ada 360 derajat, Y-nya ada 0. Nah, kalau sudah, kita tinggal hubungkan garis-garisnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini merupakan grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kalau kita perhatikan, yang di sini, ini merupakan titik maksimumnya, atau bisa kita tulis dengan Y maksimum. Ada berapa Y maksimumnya? Ada 1. Nih ya, 1. Dan yang di bawah sini, ini merupakan
nilai minimumnya, atau bisa kita sebut juga dengan Y-min atau Y minimum. Ada berapa nilainya? Ada negatif 1. Sedangkan untuk dari sini, dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, ini merupakan periodenya. Ya, jadi dikatakan satu periode kalau dia mempunyai satu puncak, dan satu lembah. Ya, ini disebut juga dengan satu periode. Sedangkan jarak dari sumbu X ke titik puncak yang ini disebut juga dengan amplitudo. Sama yang di sini juga, dari sumbu X ini ke titik puncak yang di bawah ini juga disebut dengan amplitudo, atau bisa kita lambangkan dengan A. Untuk mencari amplitudo, rumusnya itu ada amplitudo sama dengan 1/2 dikali dengan Y maksimum dikurangi dengan Y minimum. Ayo kita cari amplitudonya. Jadi 1/2 dikali dengan Y maksimumnya itu ada 1 dikurangi dengan Y minimumnya ada negatif 1 dikurangi negatif 1. Jadi sama dengan 1/2, 1 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 2. Jadi negatif sama negatif jadi positif. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1/2 dikali dengan 2. Jadi 1/2 dikali dengan 2 itu sama dengan 1. Jadi amplitudonya itu ada 1. Maksudnya 1 di sini adalah kita lihat jarak dari sumbu X ke titik puncak atau ke nilai maksimum yang ada di grafik ini. Itu ada jumlahnya ada 1. Sama yang di bawahnya juga, jarak dari sumbu X ke titik minimum atau ke nilai minimum itu ada 1. Jadi kalau untuk amplitudo itu kita tidak usah melihat tanda negatif positifnya. Kita cukup melihat angkanya saja, ya, angkanya saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang nilai maksimum dan nilai minimum, maka kita akan mencantumkan positif dan negatifnya. Yang berikutnya yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos X. Langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan nilai sudut istimewa fungsi Y sama dengan cos X. Kita buat tabelnya dulu biar mudah. Jadi untuk sumbu X-nya itu ada sudut-sudut derajat istimewa. Y-nya itu ada sama dengan cos X. Jadi nanti kita ganti X-nya dengan sudut-sudut istimewa yang ada di sumbu X. Yang pertama, cos X-nya kita ganti dengan 0 derajat. Jadi cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kemudian cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Cos 45 derajat itu ada 1/2 akar 2. Cos 60 derajat itu ada sama dengan 1/2. Cos 90 derajat itu sama dengan 0.
cos 120 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Cos 135 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Cos 150 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Cos 210 derajat itu sama dengan negatif 1/3 akar 3. Cos 225 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 2. Cos 240 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Cos 270 derajat itu sama dengan 0. Cos 300 derajat itu sama dengan 1/2. Cos 315 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Cos 330 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Dan cos 360 derajat itu sama dengan 1. Kalau sudah dapat nilai-nilai pada sudut istimewa fungsi Y sama dengan cos X, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos X. Kita buat dulu sumbu Y-nya, kemudian garis untuk sumbu X-nya. Di tengah itu ada titik 0. Nah, kita lihat nilai di sumbu Y ini yang paling terbesar. Nilainya itu ada 1. Di bawahnya 1 itu ada 1/2 akar 3. Di bawahnya 1/2 akar 3 ada 1/2 akar 2. Di bawahnya 1/2 akar 2 itu ada 1/2. Di bawahnya 1/2 itu ada 0. Di bawahnya 0 itu ada negatif 1/2. Di bawahnya negatif 1/2 itu ada negatif 1/2 akar 3. Di bawahnya negatif 1/2 akar 2 itu ada negatif 1/2 akar 3. Dan di bawahnya negatif 1/2 akar 3 itu ada negatif 1. Dan untuk sumbu X-nya itu ada 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kita lihat di sini untuk sumbu X-nya itu ada 0 derajat, sumbu Y-nya itu ada 1, jadi di sini ya. Terus X-nya itu ada 30 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. X-nya ada 45 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 2. X-nya ada 60 derajat, Y-nya ada 1/2. X-nya ada 90 derajat, Y-nya ada 0. X-nya ada 120 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. X-nya ada 135 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 2. X-nya ada 150 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. X-nya ada 180 derajat, Y-nya ada negatif 1. X-nya ada 210 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. Sini ya. X-nya ada 225 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. Terus X-nya ada 240 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. X-nya ada 270 derajat, Y-nya ada 0. X-nya ada 300 derajat, Y-nya ada 1/2. X-nya ada 315 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 2. X-nya ada 330 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. X-nya ada 360 derajat, Y-nya ada 1. Nah, kalau sudah, kita tinggal gabungkan titik-titiknya. Jadi seperti ini ya. Nah, yang ini
ini merupakan nilai maksimumnya. Jadi ada 1. Dan ini nilai minimumnya. Ada negatif 1. Dan ini sama. Ini disebut dengan satu periode karena dia terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Cuma di sini puncaknya itu dia dibagi dua, jadi setengahnya ada di depan dan setengahnya lagi ada di belakang. Nah, untuk amplitudonya berarti ada 1. Ini untuk grafik yang fungsi Y sama dengan cos X kurang lebih sama ya, kayak yang di grafik fungsi Y sama dengan sin X. Cuma gambar atau cuma bentuk grafiknya saja yang agak sedikit berbeda. Yang berikutnya yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan tan X. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan nilai sudut istimewa fungsi Y sama dengan tan X. Agar lebih mudah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk yang sumbu X itu ada sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dan untuk sumbu Y-nya itu ada sama dengan tan X. Yang pertama, kita ganti X-nya dengan 0 derajat, jadi tangan 0 derajat itu sama dengan 0. Terus tangan 30 derajat itu ada 1/3 akar 3. Tangan 45 derajat itu ada 1. Tangan 60 derajat itu ada akar 3. Tangan 90 derajat itu ada tak terdefinisi atau tak terhingga. Kemudian tangan 120 derajat itu ada negatif akar 3. Tangan 135 derajat itu ada negatif 1. Tangan 150 derajat itu ada negatif 1/3 akar 3. Tangan 180 derajat itu ada 0. Tangan 210 derajat itu ada 1/3 akar 3. Tangan 225 derajat itu ada 1. Tangan 240 derajat itu sama dengan akar 3. Tangan 270 derajat itu ada tak terhingga. Tangan 300 derajat itu ada negatif akar 3. Tangan 315 derajat itu ada negatif 1. Tangan 330 derajat itu ada negatif 1/3 akar 3. Tangan 360 derajat itu ada 0. Kalau sudah kita mendapatkan nilai sudut istimewa fungsi Y sama dengan tan X, maka langkah yang berikutnya adalah kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan tan X. Yang pertama kita buat dulu untuk sumbu Y-nya, dan untuk sumbu X-nya. Di titik tengah itu ada titik 0. Nah, kita lihat di sumbu Y-nya sini, nilai yang paling terbesar itu ada akar 3. Di bawahnya akar 3 itu ada 1. Di bawahnya 1 itu ada 1/3 akar 3. Di bawahnya 1/3 akar 3 itu ada 0. Di bawahnya 0 itu ada negatif 1/3 akar 3. Di bawahnya negatif 1/3 akar 3 itu ada negatif 1. Di bawahnya negatif 1 itu ada negatif akar 3. Dan untuk sumbu X-nya kita taruh dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk di grafik fungsi Y sama dengan tan X ini, karena ada beberapa sudut yang nilainya itu tak terhingga, yang mana kita sendiri tidak tahu letaknya tak terhingga itu di mana. Jadi, untuk sudut yang nilainya tak terhingga, kita cukup buat garis lurus ke bawah. Ya. Jadi yang tak terhingganya itu ada di 90 derajat, maka kita buat garis lurus ke bawahnya itu ada di 90 derajat, dan
sudut yang tak terhingganya itu ada di 270 derajat. Ya. Ini bisa garis yang lurus ini bisa kita sebut juga dengan yang namanya asimtot tegak. Yang mana asimtot adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva, namun tidak akan berpotongan atau bersinggung antara garis kurva. Dan untuk asimtot tegak ini, itu posisinya sejajar dengan garis yang di Y. Kalau sudah, kita buat titik-titiknya dulu. Untuk X-nya itu ada 0 derajat, dan Y-nya itu ada 0. Berarti di sini ya. Kemudian, X-nya itu ada 30 derajat, Y-nya itu ada 1/3 akar 3. X-nya 45 derajat, Y-nya 1. X-nya 60 derajat, Y-nya akar 3. Kita gabungkan titik-titiknya jadi seperti ini ya. Jadi, nanti garis yang di sini ini dia tidak boleh melewati garis yang ada di asimtot tegak ini. Ya, anggap saja asimtot tegak ini sebagai pembatas. Karena tadi dijelaskan bahwasannya asimtot itu adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva, namun tidak akan berpotongan atau bersinggung antara garis kurva. Kalau sudah, kita buat titik lagi. Untuk yang X-nya 120 derajat, maka Y-nya itu ada negatif akar 3. X-nya 135 derajat, Y-nya ada negatif 1. X-nya 150 derajat, Y-nya ada negatif 1/3 akar 3. X-nya 180 derajat, Y-nya ada 0. X-nya 210 derajat, Y-nya ada 1/3 akar 3. X-nya 225 derajat, Y-nya ada 1. X-nya ada 240 derajat, Y-nya ada akar 3. Kalau sudah, kita gabungkan titik-titiknya. Jadi, kurang lebih seperti ini. Jadi, nanti yang ujung sini dia tidak boleh melewati garis yang ini. Sama yang bawah pun ujung sini, garis yang ujung sini bawah, dia nggak boleh melewati garis yang ini, asimtot tegak ini. Dan yang terakhir, kemudian untuk yang X-nya 300 derajat, Y-nya itu ada negatif akar 3. X-nya 315 derajat, dan negatif 1. 330 derajat itu ada negatif 1/3 akar 3, dan 360 derajat itu ada 0. Kita gabungkan titik-titiknya, ya kurang lebih seperti ini. Di antara ketiga grafik ini, yang pertama, kedua, dan ketiga, grafik yang merupakan grafik penuh itu adalah grafik yang kedua. Karena di bagian positifnya dia ada grafiknya dan bagian negatifnya juga ada. Dan untuk nilai maksimumnya ada berapa? Ada akar 3. Dan untuk Y minimumnya ada negatif akar 3. Seperti itu ya. Lebih jelasnya kita coba mengerjakan contoh soal yang pertama.
gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin 2X ditambah dengan 60 derajat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita menentukan nilai Y sama dengan sin 2X ditambah 60 derajat. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti Y-nya itu sama saja dengan sin 2X ditambah 60 derajat. Yang pertama, kita ganti X-nya itu dengan 0 derajat. Jadi, Y sama dengan sin 2X ditambah 60 derajat. Itu sama dengan sin, kita ganti X-nya itu dengan 0 derajat. Jadi, 0 derajat ditambah dengan 60 derajat. Jadi, sin sama dengan 2 dikali 0 derajat itu sama dengan 0 derajat. 0 derajat ditambah 60 derajat. Jadi, sin 0 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Kita taruh di sini ya. Yang sampingnya juga sama. Jadi, sin 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 30 derajat ditambah dengan 60 derajat. Hasilnya ada 1/2 akar 3. Dan yang berikutnya, sin 2 dikali dengan X-nya kita ganti 45 derajat ditambah 60 derajat. Hasilnya itu ada 1/2. Sin 2 dikali dengan 60 derajat ditambah dengan 60 derajat itu ada hasilnya sama dengan 0. Sin 2 dikali dengan 90 derajat ditambah dengan 60 derajat itu hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Nah, untuk yang sin 2 dikali dengan 120 derajat ditambah 60 derajat itu hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Untuk sin 2 dikali dengan 135 derajat ditambah dengan 60 derajat itu hasilnya ada negatif 1/2. Sin 2 dikali dengan 150 derajat ditambah dengan 60 derajat itu hasilnya ada 0. Sin 2 dikali dengan 180 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada 1/2 akar 3. Sin 2 dikali dengan 210 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada 1/2 akar 3. Sin 2 dikali dengan 225 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada 1/2. Sin 2 dikali dengan 240 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada 0. Sin 2 dikali dengan 270 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Sin 2 dikali dengan 300 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Sin 2 dikali dengan 315 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya itu ada negatif 1/2. Sin 2 dikali dengan 330 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada 0. Sin 2 dikali 360 derajat ditambah dengan 60 derajat hasilnya ada 1/2 akar 3. Kalau sudah kita dapat nilai dari sin 2X ditambah 60 derajat, maka langkah yang berikutnya adalah kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin 2X ditambah dengan 60 derajat. Kita buat dulu untuk sumbu Y-nya. Ini untuk garis untuk sumbu X-nya. Nah, kalau kita lihat, di sumbu Y-nya sini, nilai yang paling terbesarnya ada 1/2 akar 3. Di bawahnya 1/2 akar 3 ada 1/2. Dan di bawahnya 1/2 itu ada 0. Di bawahnya 0 itu ada negatif 1/2. Dan di bawahnya negatif 1/2 itu ada negatif 1/2 akar 3. Kemudian untuk sumbu X-nya itu ada 0 derajat sampai dengan 360 derajat.
Nah, kalau sudah, kita tinggal buat titik-titiknya terlebih dahulu. Yang pertama, X-nya itu 0, Y-nya itu 1/2 akar 3. Kemudian X-nya 30 derajat, Y-nya itu 1/2 akar 3. X-nya 45 derajat, Y-nya 1/2. X-nya 60 derajat, Y-nya 0. Kemudian X-nya 90 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. X-nya 120 derajat, Y-nya negatif 1/2 akar 3. X-nya 135 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. X-nya ada 150 derajat, Y-nya ada 0. X-nya ada 180 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. X-nya 210 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. X-nya ada 225 derajat, Y-nya ada 1/2. X-nya ada 240 derajat, Y-nya ada 0. X-nya ada 270 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. X-nya ada 300 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. X-nya ada 315 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. X-nya ada 330 derajat, Y-nya ada 0. X-nya ada 360 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. Nah, kalau sudah, tinggal gabungkan antar titiknya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya untuk grafik fungsi Y sama dengan sin dikali dengan 2X ditambah dengan 60 derajat. Untuk contoh soal yang kedua, itu ada gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin 2 dikali dengan X ditambah dengan 60 derajat. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat tabel terlebih dahulu. Jadi untuk X-nya itu ada sudut-sudut dari... Jadi untuk X-nya itu ada sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dan untuk Y-nya itu ada sama dengan sin 2 dikali dengan X ditambah dengan 60 derajat. Jadi nanti kita ganti X-nya dengan sudut-sudut istimewa yang ada di sumbu X. Yang pertama, kita ganti X-nya itu dengan 0 derajat. Jadi Y sama dengan sin dikali dengan 2 dikali dengan X ditambah dengan 60 derajat. Jadi sin dikali dengan 2, X-nya kita ganti dengan 0 derajat ditambah dengan 60 derajat. Jadi sin kali dengan 2, 0 derajat ditambah dengan 60 derajat itu ada 60 derajat. Sama dengan sin 2 dikali 60 derajat itu ada 120 derajat. Jadi sin 120 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Dan yang berikutnya, X-nya kita ganti dengan 30 derajat. Jadi sin dikali dengan 2 dikali dengan
30 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 0. Dan sin 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 45 derajat, kemudian ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada negatif 1/2. Dan ada sin 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 60 derajat, ditambah dengan 60 derajat, itu hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Jadi sin 2 dikali dengan 90 derajat tambah 60 derajat, hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Ada sin 2 dikali dengan 120 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 0. Ya, sin 2 dikali dengan 135 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 1/2. Kemudian sin kali dengan 2 dikali dengan S-nya kita ganti dengan 150 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 1/2 akar 3. Kemudian sin dikali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 180 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 1/2 akar 3. Kemudian sin kali 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 210 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 0. Kemudian sin dikali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 225 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada negatif 1/2. Ya, ada sin kali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 240 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Jadi ada sin dikali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 270 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada negatif 1/2 akar 3. Jadi ada sin kali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 300 ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 0. Sin dikali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 315 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 1/2. Dan sin dikali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 330 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 1/2 akar 3. Dan ada sin dikali dengan 2 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 360 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya ada 1/2 akar 3. Nah, kalau sudah kita ketahui nilai-nilai dari fungsi Y sama dengan sin 2X ditambah 60 derajat, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin 2 dikali dengan X ditambah dengan 60 derajat. Yang pertama kita buat dulu untuk sumbu Y-nya, kemudian untuk sumbu X-nya, dan untuk titik tengahnya itu ada 0. Dan kita lihat di sumbu nilai yang ada di sumbu Y-nya sini, nilai yang paling terbesarnya itu ada 1/2 akar 3. Di bawahnya 1/2 akar 3 itu ada 1/2. Di bawahnya 1/2 itu ada 0. Di bawahnya 0 itu ada negatif 1/2. Dan di bawahnya negatif 1/2 itu ada negatif 1/2 akar 3. Dan untuk di sumbu X-nya itu ada 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau sudah, kita buat titik-titiknya terlebih dahulu. Untuk di sumbu X-nya itu ada 0 derajat. Y-nya itu ada 1/2 akar 3. X-nya ada 30 derajat, Y-nya ada 0. 45 derajat, Y-nya ada negatif 1/2. 60 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. 90 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. 120 derajat Y-nya ada 0. 130 derajat Y-nya ada 1/2. 150 derajat Y-nya ada 1/2 akar 3. 180 derajat ada Y-nya ada 1/2 akar 3. 210 derajat Y-nya ada 0. 225 derajat Y-nya ada negatif 1/2. 240 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. 270 derajat, Y-nya ada negatif 1/2 akar 3. 300 derajat, Y-nya itu ada 0. 315 derajat, Y-nya itu ada 1/2. 330 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. Dan untuk 360 derajat, Y-nya ada 1/2 akar 3. Nah, kalau sudah, kita tinggal hubungkan antar garisnya. Seperti ini ya.
Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, untuk grafik fungsi Y sama dengan sin 2 dikali dengan X ditambah dengan 60 derajat. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tentang translasi grafik fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada grafik fungsi sinus. Nah, untuk persamaan umum grafik fungsi sinus itu ada Y sama dengan A dikali dengan sin B dikali dengan X plus minus alfa ditambah dengan C. Nah, A-nya di sini itu merupakan amplitudo. Nah, kalau sudah kita berbicara tentang amplitudo, nanti akan berhubungan dengan yang namanya Y maksimum dan Y minimum. Nah, untuk B-nya ini ada banyaknya gelombang dalam satu periode. Untuk alfanya itu merupakan pergeseran grafik ke kiri itu positif atau ke kanan itu negatif. Dan untuk C-nya ini merupakan pergeseran grafik ke atas itu positif atau ke bawah itu negatif. Yang pertama, menggambar grafik fungsi Y sama dengan A sin X. Yang pertama itu ada Y sama dengan sin X. Nah, gambar grafiknya akan seperti ini ya. Jadi ini sama seperti yang menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X yang tadi sudah dijelaskan. Yang mana nilai maksimumnya itu ada 1, karena nilai minimumnya itu ada negatif 1. Dan untuk amplitudonya berarti ada 1. Yang kedua, Y sama dengan 2 sin X. Nah, kalau kita perhatikan, 2 di sini, ini sama saja dengan A yang ada di sini. Yang mana A itu merupakan amplitudo. Kalau kita sudah berbicara amplitudo, maka dia akan berhubungan dengan yang namanya Y maksimum dan Y minimum. Nah, di sini Y maksimumnya ada 2. Di sini Y minimumnya ada negatif 2. Dan amplitudonya ada 2. Karena nilai maksimumnya itu ada 2 dan nilai minimumnya itu ada negatif 2, maka gambar grafiknya itu akan jadi seperti ini ya. Jadi di sini untuk Y maksimumnya dan ini untuk nilai minimumnya. Sama dengan 2, yang ini sama dengan negatif 2. Kemudian yang ketiga, itu ada Y sama dengan 3 sin X. Berarti 3 ini merupakan amplitudonya dan untuk Y maksimumnya itu ada 3 dan Y minimumnya ada negatif 3. Maka gambar grafiknya akan seperti ini ya. Jadi maksimumnya 3, minimumnya ada negatif 3. Nah, untuk yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin BX. Yang pertama itu ada Y sama dengan sin X. Nah, gambar grafiknya seperti ini ya. Dan yang kedua ada Y. Y sama dengan sin 2X. Kalau kita perhatikan, 2 ini kalau kita samakan dengan bentuk yang ada di bentuk persamaan grafik sinus, maka 2 itu merupakan B-nya, yang mana B itu merupakan banyaknya gelombang dalam satu periode. Kalau yang ini, yang Y sama dengan sin X, berarti
ada satu gelombang dalam satu periode. Ya, gambarnya kan ada satu gelombang. Nah, yang ini Y sama dengan sin 2X. Berarti ada 2 gelombang dalam satu periode. Berarti gelombangnya itu ada 2. Kita buat ya, kita gambar yang 1, 2. Jadi ada 2 gelombang dalam satu periode. Yang ketiga, Y-nya sama dengan sin 4X. Berarti ada 4 gelombang dalam satu periode. Kita coba gambar grafiknya ya. Ini gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang keempat. Jadi ada 4 gelombang dalam satu periode. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X plus minus alfa. Yang pertama itu ada Y sama dengan sin X. Grafiknya seperti ini ya. Kemudian ada Y sama dengan sin X ditambah dengan 30 derajat. Kalau kita lihat bentuknya di sini, ini kan berarti ke alfanya. Nah, alfa di sini itu merupakan pergeseran grafik ke kiri itu positif atau ke kanan itu negatif. Karena di sini tandanya positif, maka dia akan bergeser ke kiri. Jadi nanti grafik ini yang warna hijau ini nanti akan bergeser ke kiri sebanyak 30 derajat. Ya, jadi nanti 90 derajat dikurangi dengan 30 derajat itu sama dengan 60 derajat. Kemudian 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Dan 270 derajat dikurangi dengan 30 derajat sama dengan 240 derajat. Dan 360 derajat kita kurangi dengan 30 derajat itu sama dengan 330. Kalau sudah, kita tinggal gambar grafiknya. Ya, jadi grafiknya itu dia karena persamaannya itu di sini merupakan positif tandanya, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri sebanyak 30 derajat. Ini yang kedua, itu ada Y sama dengan sin X dikurangi 30 derajat. Nah, karena tandanya di sini negatif, maka grafiknya itu akan bergerak ke kanan sebanyak 30 derajat. Maka 90 derajat ini kita tambahkan dengan 30 derajat menjadi 120 derajat. Yang 180 derajat kita tambahkan dengan 30 derajat itu jadi 210 derajat. 270 derajat kita tambahkan dengan 30 derajat itu menjadi 300 derajat. Dan 360 derajat kita tambahkan dengan 30 derajat itu sama dengan 390 derajat. Kalau sudah, kita tinggal gambar grafiknya. Nah, ini ya. Di sini karena dia tandanya negatif, maka dia akan bergerak ke kanan sebanyak 30 derajat. Berikutnya yang keempat yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X plus minus C. Yang pertama itu ada Y sama dengan sin X. Gambarnya seperti ini ya. Sama. Dan yang kedua itu ada Y sama dengan sin X ditambah dengan 1. Nah, bentuk X ditambah dengan 1 ini akan sama dengan bentuk yang ada di sini. Bentuk C-nya. Yang mana C-nya itu merupakan pergeseran grafik ke atas itu positif atau ke bawah itu negatif. Karena di sini tandanya positif, maka grafiknya akan bergeser ke atas sebanyak 1. Jadi, kalau tadi kita menggambarnya itu mulainya dari 0, maka nanti kita akan menggambarnya itu mulainya dari 1 karena dia bergesernya sebanyak satu kali. Jadi, nanti gambar grafiknya akan jadi seperti ini, ya.
Kita mulai gambarnya dari 1, dan nanti titik puncaknya atau Y maksimumnya itu ada 2, dan untuk Y minimumnya jadi 0. Dan yang kedua, itu ada Y sama dengan sin X dikurangi 1. Karena tandanya negatif, maka grafiknya itu akan bergeser ke bawah sebanyak 1 kali. Jadi kalau tadi kita mulai menggambarnya dari 0, maka nanti kita akan mulai gambarnya dari negatif 1. Jadi seperti ini grafiknya, ya. Jadi nanti nilai maksimumnya menjadi 0 dan nilai minimumnya menjadi negatif 2, ya. Jadi dia bergerak sebanyak 1 kali. Kurang lebih seperti ini, ya. Yang berikutnya, yang kedua itu grafik fungsi kosinus. Untuk persamaan umum grafik fungsi kosinus itu ada Y sama dengan A dikali dengan cos B dikali dengan X plus minus alfa ditambah dengan C. Yang mana A-nya itu merupakan amplitudo yang akan berhubungan dengan yang namanya Y maksimum dan Y minimum. Kemudian B-nya itu merupakan banyak gelombang dalam satu periode, alfanya itu merupakan pergeseran grafik ke kiri itu positif atau ke kanan itu negatif, dan C-nya itu merupakan pergeseran grafik ke atas itu positif atau ke bawah itu negatif. Yang pertama yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan A cos X. Pertama ada Y sama dengan cos X. Nah, gambar grafiknya seperti ini ya. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua itu ada Y sama dengan 2 dikali dengan cos X. Yang mana 2 ini merupakan A-nya. Yang mana A itu merupakan amplitudo yang akan berhubungan dengan namanya Y maksimum dan Y minimum. Y maksimumnya di sini ada 2 dan Y minimumnya ada negatif 2. Maka grafiknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi maksimumnya ada 2 dan minimumnya ada negatif 2. Yang kedua, menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos dikali dengan B dikali dengan X. Yang pertama itu ada Y sama dengan cos X. Grafiknya seperti ini ya, seperti di awal tadi. Yang kedua itu ada Y sama dengan cos dikali dengan 2X. Nah, angka 2 di sini bentuknya sama dengan B, yang mana B itu merupakan banyaknya gelombang dalam satu periode. Berarti ada 2 gelombang dalam satu periode. Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini. Satu gelombangnya yang pertama dan gelombang yang kedua. Yang ketiga, menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos dikali dengan X plus minus alfa. Yang pertama itu ada Y sama dengan cos X. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu ada Y sama dengan cos dikali dengan X ditambah dengan 60 derajat. Nah, bentuk seperti ini sama dengan yang ini. X plus minus alfa, yang dimana alfanya itu merupakan pergeseran grafik ke kiri itu positif atau ke kanan itu negatif. Karena di sini tandanya positif, maka dia akan bergeser ke kiri sebanyak 60 derajat. Jadi nanti 90 derajat ini kita kurangi dengan 60 derajat,
hasilnya akan menjadi 30 derajat, kemudian 180 derajat kita kurangin dengan 60 derajat itu menjadi 120 derajat, 270 derajat kita kurangi dengan 60 derajat itu menjadi 210 derajat, dan yang 360 derajat kita kurangi dengan 60 derajat itu menjadi 300 derajat. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat grafiknya. Jadi seperti ini ya. Jadi karena di sini tandanya positif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri sebanyak 60 derajat. Yang kedua, kalau Y-nya itu sama dengan cos dikali dengan X dikurangi dengan 60 derajat. Karena alfanya itu merupakan pergeseran grafik ke kiri itu positif dan ke kanan itu negatif, maka di sini karena di sini tandanya itu negatif, maka grafiknya nanti akan kita geser ke kanan sebanyak 60 derajat. Jadi nanti 90 derajat ditambah dengan 60 derajat itu sama dengan 150 derajat. Nah, 180 derajat kita tambah dengan 60 derajat itu sama dengan 240 derajat. 270 derajat kita tambah dengan 60 derajat itu sama dengan 330 derajat. Dan 360 derajat kita tambahkan dengan 60 derajat itu sama dengan 420 derajat. Nah, kalau sudah, kita tinggal gambar grafiknya. Jadi, seperti ini. Jadi, karena di sini tandanya itu negatif, maka nanti grafiknya itu akan bergeser ke kanan sebanyak 60 derajat. Ini yang keempat, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos X plus minus C. Yang pertama, yaitu ada Y sama dengan cos X. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini yang kedua, itu ada Y sama dengan cos X ditambah dengan 1. Nah, bentuk cos X ditambah dengan 1 itu sama saja dengan satunya di sini sama saja dengan ya C. Yang mana C itu merupakan pergeseran grafik ke atas itu positif atau ke bawah itu negatif. Karena di sini tandanya positif, maka nanti grafiknya itu akan bergeser ke atas sebanyak satu kali. Karena tadi kita memulai gambar grafiknya itu dari 1 sini, dari titik 0,1, maka karena dia akan bergeser ke atas sebanyak 1 kali, maka nanti kita akan menggambar grafiknya itu dimulai dari titik 0,2. Menjadi seperti ini. Ya, yang tadinya nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya ada negatif 1. Karena tandanya positif, maka dia harus berpindah grafiknya ke atas sebanyak 1 kali. Maka di sini Y maksimumnya menjadi 2 dan nilai minimumnya menjadi 0. Dan yang kedua, itu ada Y sama dengan cos X dikurangi dengan 1. Karena di sini tandanya negatif, maka grafiknya akan kita geser ke bawah sebanyak 1 kali. Karena yang mana grafiknya akan kita gambar atau dari yang mana grafiknya akan kita mulai gambar dari titik 0,0 menjadi seperti ini. Ya. Jadi di sini untuk nilai maksimumnya itu ada 0 dan nilai minimumnya itu ada negatif 2. Oke, cukup sekian penjelasan tentang grafik fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.